Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian rutin bersama KPMI Korwil Yogyakarta, membahas buku Kode Etik Pengusaha Muslim. Dan insyaallah yang akan kita bahas bab mereka kaya untuk memberi manfaat. Dan ini lebih banyak cerita agar memotivasi kaum muslimin bagaimana bisa mengelola kekayaan dengan maksimal, terutama selalu memastikan harta kita termanfaatkan, bukan cuma dikumpulkan tapi juga termanfaatkan. Dan kembali kepada niat. Sebagian orang sebelum dia punya kekayaan, dia punya harapan, nanti kalau saya kaya saya akan ini, saya akan ini, saya akan ini. Banyak yang seperti itu ya. Dia membayangkan ketika dia bisa kaya, dia nanti bisa banyak beramal. Tapi ketika dibuktikan oleh Allah dia jadi orang kaya, ternyata banyak sekali cita-cita dia, harapan dia yang dulu pernah dia nyatakan tidak diwujudkan. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa kondisi orang di masa silam, para sahabat maupun orang soleh setelahnya, yang mereka kaya dengan niat untuk memberi manfaat. Yang pertama adalah Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Beliau salah satu di antara Sayyidul Khazraj, pemuka dari suku Khazraj yang ada di kota Madinah. Nanti kita akan baca terlebih dahulu ya, agar bisa lebih maksimal. Silahkan nanti dibantu oleh Mas Tingkir untuk membaca biografi Sa'ad bin Ubadah. Tafadhal. Ya, bismillah. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu adalah pemimpin suku Khazraj. Sebelum masuk Islam datang di Madinah. Beliau termasuk peserta Baiat Aqabah dan memilih tinggal di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki karakter sebagaimana pendahulunya, Ubaidah bin Dulaim bin Harithah, orang yang dikenal sangat dermawan dan royal, serta memiliki banyak kekayaan, sampai dikatakan man ahabba syahma walahma falyati utuma Dulaim bin Harithah. Siapa yang ingin makan daging dan lemak, silahkan mampir ke gerbang Dulaim bin Harithah. Diriwayatkan bahwa ketika Nabi SAW tiba di Madinah, setiap hari Sa'ad bin Ubaidah mengirim senampan adonan tepung dengan daging atau adonan tepung dengan susu atau semacamnya. Baik, Sa'ad bin Ubadah, bukan Ubaidah ya. Sa'ad bin Ubadah. Bahkan nampan yang dikirim oleh Sa'ad cukup untuk dikelilingkan ke semua istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Dan ini contoh bagaimana perhatian Sa'ad kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sering ngirimi makanan untuk siapa? Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan Anda bayangkan harga makanan ketika itu sama seperti harga makanan di zaman kita. Harga makanan ketika itu sangat mahal, termasuk zaman di mana langka pangan. Jadi jika Anda perhatikan ini, Masya Allah, ini kena sinar matahari, bukan wajah saya yang bersinar ya. Hah? Maju. Oh. Enggak disediakan sunblock. Baik, kita lanjut ya.
Jadi makanan ketika itu termasuk barang mahal. Zaman ini kalau Anda perhatikan seperti gelombang yang fluktuasi, kadang naik, kadang turun. Dia mengalami fluktuasi. Ada zaman di mana makanan itu banyak, pakaian banyak. Ada zaman di mana makanan dan pakaian itu langka, kemudian nanti banyak lagi, langka lagi, terus seperti itu. Nabi SAW dan para sahabat itu hidup di zaman bahan makanan termasuk mahal dan pakaian mahal. Jadi bisa kita sebut seperti kondisi Indonesia tahun berapa? Zaman penjajahan ya. Sampai untuk beli beras antri dan itu pun mahal. Kita pernah mengalami itu di zaman Krismon 98. Minyak antri panjang, sembako naik ya, sehingga sempat langka beberapa komoditas. Seperti itulah zaman. Sekarang Anda hidup di zaman semuanya serba melimpah. Pakaian melimpah, pangan juga melimpah. Maka di masa silam ada orang dikasih baju bekas, itu senang sekali. Sekarang orang dikasih baju bekas, nolak. Dulu Masya Allah dikasih baju bekas tuh senang. Ada juga orang yang ketika dia dikasih kain itu senang sekali, itu dulu ya. Dikasih kain ya nanti dijahitkan sendiri, itu kan senang ya. Mungkin Anda masih merasakan sekitar awal 90-an. Hadiah kain itu kan menyenangkan. Belum lahir ya? Belum lahir. Yang senior tahun 90-an, hadiah kain menyenangkan nggak Pak? Menyenangkan. Sekarang dikasih kain, boro-boro dijahit, dipakai gelar untuk tidur, pakai taplak. Dulu taplak jadi baju, kayak gini bisa jadi baju ini. Tren berubah. Sekarang kan trennya baju yang sudah jadi. Ya. Dulu nggak kayak gini. Maka kalau Anda melihat ada sahabat yang sedekah dalam bentuk kurma, dalam bentuk makanan, jangan dikira itu hal yang remeh, itu hal yang mahal. Aisyah radhiyallahu anha pernah kedatangan seorang janda membawa 2 putrinya, minta sesuatu dari Aisyah. Bahasa kita ngemis karena nggak punya. Oleh Aisyah disedekahi apa? Kurma. Berapa? 1 biji kurma, bukan 1 kilo. Kita kurma buang-buang, kadang sampai saking lamanya nggak dimakan, berjamur, terus dibuang. Dulu Aisyah ngasih sedekah 1 butir kurma. Jangan menilai kok pelit banget, karena beliau cuma punya 2. Yang 1 disimpan, yang 1 disedekahkan. Terus oleh wanita tadi dibelah jadi 2, dikasihkan ke 2 putrinya. Hanya itu untuk bahan makanan. Berarti langka enggak Pak? Bahan makanan langka enggak? Sangat langka. Nabi SAW atau Ali bin Abi Thalib itu pernah kerja sama orang Yahudi untuk manen kurma. Jadi kerja di kebun kurmanya Yahudi, manen kurma, ngambilin 1 tandan gini, upahnya 1 biji kurma, 1 tandan gitu. Berarti saking mahalnya makanan ketika itu. Baik, selanjutnya. Di antara doa Sa'ad bin Ubadah, beliau memohon kepada Allah agar diberi kelonggaran rizki. Diriwayatkan Al-Hakim dalam Mustadrak, Sa'ad pernah berdoa, Allahumma habli majdan, wala majda illa bifa'ilin. Fi'al. Wala majda illa bifi'alin, wala fi'ala illa bimalin. Allahumma la yuslihunil qalil wala asluhu alaih. Ya Allah, berikanlah aku kehormatan dan kehormatan
tidak akan ada kecuali dengan usaha dan harta. Ya Allah, aku tidak layak dengan harta yang sedikit, dan aku tidak layak untuk memiliki harta sedikit. Nah, berarti beliau berdoa kepada Allah minta apa? Aku nggak mau jadi orang miskin. Ya Allah, aku nggak mau jadi orang miskin. Aku nggak layak jadi orang miskin. Kenapa beliau berdoa seperti itu? Coba kita lihat. Dan ada orang yang selalu memanggil di gerbang kampungnya Sa'ad. Siapa yang ingin daging dan lemak, silahkan datangi Sa'ad. Sebagaimana di riwayat Hakim dalam Mustadrak, Al-Bahiki dan Su'aibul Iman. Beliau memohon kepada Allah untuk diberi kelonggaran rizki, bukan untuk kepentingan pribadi, namun agar beliau bisa melayani kebutuhan orang yang membutuhkan di kalangan sahabat muhajirin. Beliau sangat bersemangat menjamu para pendatang kota Madinah yang ingin belajar Islam. Diceritakan, kana rajulu minal ansari yang taliqu ila darihi bil wahidi minal muhajirina au bisnaini au bisalasati wa kana Sa'du bin Ubadah yang taliqu bisamanaini bisamanini. Dulu pulang ke rumahnya dengan membawa 1 atau 2 atau 3 orang muhajirin, sementara Sa'ad bin Ubadah bisa pulang dengan membawa 80 orang muhajirin. Demikianlah kedermawanan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, sehingga beliau memohon kepada Allah untuk diberi kekayaan, bukan untuk kepentingan pribadi, namun agar beliau bisa melayani umat. Masya Allah. Jadi dulu orang yang datang ke Madinah, dia tidak bisa dapat makanan kecuali bawa sendiri atau dijamu penduduk setempat. Karena nggak ada Pak suasana seperti zaman kita, ada warmindo, kemudian ada warung Tegal, ada warung Padang, nggak ada kayak gitu. Ada banyak sekali warung-warung, sehingga dulu kalau datang ke kota orang ya bawa sendiri atau dijamu oleh orang setempat. Sehingga orang-orang muhajirin di sini cakupannya umum, tidak hanya yang dari Mekah. Semua yang meninggalkan kampungnya kemudian tinggal di Madinah bisa disebut muhajirin. Orang-orang muhajirin ketika itu mereka dicukupi oleh masyarakat Ansor. Kapan mereka ngasih makan? Rata-rata di waktu malam. Sehingga kebiasaan makan malam untuk menjamu tamu itu hal yang lumrah dilakukan oleh sahabat Ansor. Nah, dalam riwayat ini diceritakan bahwa orang ketika pulang itu hanya membawa 1, ada yang bawa 2 dalam posisi sudah makan. Kurang lebih seperti itulah kebiasaan yang diceritakan dalam riwayat ini. Maka saat mohon kepada Allah diberi kekayaan bukan untuk kepentingan pribadi, tapi dalam rangka apa? Memberi layanan bagi masyarakat. Sekarang kita beralih kepada Imam Al-Laits bin Sa'ad. Tafadhal. Al-Imam Al-Laits bin Sa'ad. Al-Laits bin Sa'ad bin Abdurrahman, kunyahnya Abdul Haris, seorang ulama besar di Mesir yang ahli di bidang fikih dan hadis. Lahir di tahun 94 Hijriah. Beliau ulama thiqah yang terpercaya sezaman dengan Imam Malik, yaitu gurunya Imam Asy-Syafi'i, termasuk generasi tabi'in. Beliau pernah menjadi murid beberapa tokoh tabi'in seperti Atha bin Abi Robah, Nafi, Abu Zubair, Ibnu Syihab Az-Zuhri, dan beberapa ulama tabi'in lainnya. Sementara murid beliau para ulama besar, diantaranya yaitu Ibnu Ajlan, Ibnu Lahayyah, Ibnu Wahab, Ibnu Mubarak, Yahya bin Bukair, Al-Qanabi, dan yang lainnya. Mereka adalah deretan ulama besar di zamannya. Membaca seperti ini kalau nggak kenal biografinya biasa saja. Anda mendengar nama-nama, tapi kalian nggak kenal ya biasa saja. Ya.
Coba kalau misalnya kita membaca sebuah biografi, di antara muridnya misalnya Bapak Fulan, nah, ternyata Bapak Fulan itu orang hebat di sekitar kita. Kita akan menganggap apa? Oh, ini pasti orang hebat. Begitu ya. Ada seorang guru, muridnya siapa? Misalnya si A, dan si A itu tokoh besar di tempat kita. Kita akan menganggap berarti guru ini hebat. Karena kita tahu biografinya dari murid-muridnya. Tapi kalau kita nggak tahu biografinya, disebutkan nama Al-Qa'nabi, Yahya bin Bukair, bagi kita ya biasa saja karena nggak kenal ya. Akan berbeda kalau yang baca seorang ahli hadis. Maka ahli hadis itu paling banyak mengenal ulama karena mereka sering bersinggungan dengan ulama. Sekarang kita lanjutkan. Kita simak pujian ulama untuk Al-Imam Al-Laits. Al-Ala' bin Katsir mengatakan, Al-Laits bin Sa'din sayyiduna wa imamuna wa alimuna. Al-Laits bin Sa'ad pemimpin kami, imam kami dan ulama kami. Imam Asy-Syafi'i pernah memuji beliau, Al-Laits bin Sa'din afqahu min Malikin ila man ashabahu lam yaqumu bihi. Al-Laits bin Sa'ad lebih faqih daripada Malik. Hanya saja murid-muridnya tidak mengangkat mazhab beliau. Baik, disitulah kita bisa lihat kenapa ada madhab. Karena pengaruh dari murid. Karena pengaruh dari murid. Sehingga si murid ini sering mengulang-ulang perkataan imam madhab tadi sampai akhirnya jadi mengerucut sehingga seperti aliran tertentu dalam beragama. Padahal sebenarnya hanya ingin ikut melestarikan keterangan dari gurunya. Maka muncullah madhab. Nah, madhab itu jadi muncul karena dilestarikan oleh murid-muridnya. Oleh karena itu di zaman Imam Malik sudah ada madhab belum? Enggak ada madhab. 4 yang kita kenal enggak ada. Imam Syafi'i bahkan belum berdakwah misalnya, atau bahkan beliau belum lahir ketika Imam Malik sudah berdakwah. Imam Ahmad juga demikian. Maka dalam posisi itu belum dikenal namanya madhab. Memang ada aliran ahlul hadis dan aliran ahlul ra'yi. Yang aliran ahlul ra'yi itu berada di Kufah. Dan ini banyak diampu oleh para ulama Hanafiyah, murid-muridnya Abu Hanifah. Kemudian aliran ahlul hadis itu berada di Madinah dan imamnya adalah Imam Malik. Itu dulu yang terjadi, 2 aliran besar. Dan Imam Syafi'i memuji Imam Malik. Laits itu lebih faqih dibandingkan Malik. Dari sisi fikihnya Laits lebih bagus dibandingkan Imam Malik. Hanya saja muridnya tidak mengembangkan pendapatnya. Maka jadinya tidak ada madhab Al-Laitsi. Andaikan pendapat beliau dikembangkan jadi madhab Al-Laitsi. Nah, kita lanjutkan. Imam Ahmad juga memberikan pujian untuk beliau, yaitu Laitsu katsirul ilm, sahihul hadisi. Al-Laits ilmunya banyak, hadisnya sahih, sehingga beliau tergolong ulama generasi tabi'in. Dan Az-Zahabi menyebut beliau dalam Syiar A'lam Nubala, di mana dikatakan Al-Imamul Hafidh Syekhul Islami wa Alimud Diyari Al-Misriyah. Seorang imam Al-Hafidh Syekhul Islam, ulama negeri Mesir. Baik, ini semuanya pujian tentang Laits ya. Intinya beliau ulama kibar, ahli hadis, ahli fikih. Walaupun kita enggak kenal. Nah, karena kebesaran orang tidak bergantung dari diakui masyarakat atau tidak. Tapi apa yang dia miliki itu sudah menunjukkan bahwasanya dia adalah Laits bin Sa'ad rahimahullah, salah satu di antara imamun faqihun muhaddits
seorang imam ahli fikih dan ahli hadis. Berikutnya kita lihat kekayaan dan kedermawanan Imam Al-Laits bin Sa'ad. Kekayaan dan kedermawanan Imam Al-Laits, beliau dikenal sangat dermawan. As-Sofadi menceritakan, wa kana ai Al-Laits minal kurama'i al-ajwad wa yuqal inna dakhlahu kana kulla sanatin khamsatun ala fi dinarin wa kana yufarriquha fis sholati wa ghairiha fis silati wa ghairiha. Al-Laits termasuk ulama yang baik hati dan sangat dermawan. Diceritakan bahwa penghasilan Al-Laits setiap tahun mencapai 5.000 dinar dan beliau suka membagi-bagikan dalam bentuk hadiah dan kegiatan lainnya. Nah, Anda bisa hitung sendiri, 5.000 dinar berarti 5 kali 4 seperempat gram emas. Di situ sudah saya hitung ya, 21,250 gram sama dengan 21 kilogram. 21 kilogram per tahun. Ya. Inna dakhlahu kana kulla sanatin 5,000 dinarin. Pemasukan Laits dalam waktu setahun itu mencapai 5.000 dinar atau sama dengan 21 seperempat kilogram emas. Pernah lihat emas 1 kilo? Hah? Lihat belum? Belum. Nek Lombok sekilo tahu? Ini emas loh ya, 21 kilo emas. Selanjutnya Qutaibah bin Ad-Dainuri menceritakan, kana Al-Laitsu yasdaghilu 20,000 dinarin fi kulli sanatin wa qala ma wajabat alayya zakatu qatu. Penghasilan Al-Laits mencapai 20.000 dinar dalam setahun dan beliau mengatakan, aku tidak pernah mendapatkan kewajiban zakat. ini lebih banyak lagi ya. Dalam versi yang lain, Laits mendapatkan hitungan 20.000 dinar, Masya Allah, kali 4 seperempat gram emas, jadinya berapa itu? 70 bukan ya, 70 berapa itu? 20.000 kali 4 seperempat gram emas sama dengan 85 kilogram emas. Kalau tadi kan 21 kilo, ini 85 kilo. 85 kilo emas. Itu pendapatan Laits. Selanjutnya, beliau tidak pernah zakat. Coba baca. Tapi Al-Laits tidak pernah zakat. Beliau setahun uang itu sudah habis. Kemana habisnya? Beliau bagi-bagikan. Beliau berikan kepada orang yang membutuhkan. Coba kita tengok sedekahnya Al-Laits. Al-Mansur bin Amr menceritakan, Ataitu Al-Laitsa fa'a'tani alfa dinari wa qala sun bihadhil hikmati allati ataqallahu ta'ala. Aku pernah datang ke tempat Al-Laits, lalu beliau memberikan 1.000 dinar. Beliau berpesan, jaga ilmu agama yang Allah berikan kepadamu dengan uang ini. Sedekah 1.000 dinar kepada seorang ulama. Dah, kamu gak usah mikir kerja, ini uang 1.000 dinar, bawa pulang. Sekarang fokus ngajar. Berapa 1.000 dinar? 4 seperempat kilogram emas. Masya Allah. Lihat aja gak pernah. Kalau ada orang yang nerima 4 seperempat kilogram emas, berarti banyak ya. Nah.
Dan ini contoh bagaimana sedekahnya Laits bin Sa'ad, punya sekian kilogram emas, 80 kilogram emas, sampai di ujung haul sudah di bawah nisab, sehingga gak wajib zakat. Itu kemana Pak uangnya Pak? Miliaran kayak gitu Pak. Saya ketemu orang yang zakatnya 3,6 M. Nah, itu pun mau nyebut berat. Terus saya ketemu lagi 6,3 M. 3,6 ini 6,3. Sekitar 6,3 atau 6,4 M. Berarti kekayaannya berapa itu? Kalikan 40. Karena zakat itu seper 40. Masya Allah, orang Indonesia, walhamdulillah, Muslim Indonesia, mereka punya potensi yang luar biasa. Dan walhamdulillah banyak dimanfaatkan untuk melayani kaum muslimin. Ya, bukan saya menerima ya, cuman dapat info si A ini zakatnya sekian, cara ngitungnya gimana, bantu distribusi, termasuk dibagi-bagikan ke beberapa yayasan untuk pendistribusian. Selanjutnya, Harmalah menceritakan. Kana Al-Laitsu bin Sa'din yaslum malika bima'ati dinarin fis sanati fakataba malikun ilaihi alayya dayyinun faba'sa ilaihi bi khamsi mi'ati dinarin, bahwa Al-Laits pernah memberi hadiah kepada Imam Malik 100 dinar dalam setahun. Kemudian Imam Malik mengirim surat ke beliau, saya punya hutang. Kemudian Al-Laits mengirimkan kepada beliau 500 dinar. Beliau udah dikasih berapa? 100 kemudian dinar. dikasih 500 dinar. Imam Malik bilang, saya masih punya utang, kasih 500 dinar. 2 kilogram emas. Ya. 500 dinar itu berapa? 2 kilogram emas. Selanjutnya, beliau juga pernah memberikan 1000 dinar kepada Ibnu Lahaihah, seorang ulama hadis. Beliau juga memberikan uang 1000 dinar kepada Mansur bin Amr, ulama ahli nasihat. Allah berikan kelebihan kepada Al-Imam Al-Laits bin Sa'ad, kaya ilmu dan kaya materi dunia, dan dunia di tangannya hanya digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Semoga Allah merahmati beliau. Masya Allah. Bagaimana orang yang demikian dermawan, dia ketika sedekah enggak takut miskin. Blang. Luar biasa ya. Enggak ada orang zaman sekarang seperti itu. Sehingga dari totalnya sekian miliar sampai akhir tahun kurang dari 130 juta. Di bawah nisab. 130 kan angka nisabnya. Dan ini contoh mereka adalah orang kaya untuk beramal. Selanjutnya keterangan tentang Abdullah bin Mubarak. Nah, Abdullah bin Mubarak. Siapa yang tidak kenal dengan Abdullah bin Mubarak? Amirul Mukminin dalam masalah hadis. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Al-Mubarak bin Wadih Abu Abdurrahman Al-Handhali. Namun beliau lebih dikenal dengan namanya yaitu Ibnul Mubarak. Ayahnya berasal dari Turki dan ibunya dari Khawarizmi. Beliau dilahirkan pada tahun 118 Hijriah. Gelar beliau sangat banyak, di antaranya Al-Hafiz, Syekh Al-Islam, Al-Fakhr Al-Mujahidin, memimpin para ahli zuhud, dan masih banyak gelar lainnya. Beliau habiskan usianya untuk melakukan safar dalam rangka berhaji, berjihad, dan berdagang. Karena itu beliau dikenal dengan As-Safar, orang yang rajin melakukan perjalanan. nah. Dan ini semuanya kelebihan Abdullah bin Mubarak ya. Orangnya kaya tapi suka berdakwah, dan kalau berdakwah sambil safar.
Kemana-mana safar menyebarkan ilmu. Selanjutnya, guru dan murid Abdullah bin Al-Mubarak. Beliau sering melakukan perjalanan dan petualangan dalam mencari hadis, sehingga beliau memiliki guru yang sangat banyak. Di antara guru beliau adalah Sulaiman At-Taimi, Asim Al-Ahwal, Humaid At-Tawil, Rabi bin Anas, Hisham bin Urwah, Al-Jariri, Ismail bin Abi Khalid, Khalid Al-Hadza, Barid Al-Hadza, Barid bin Abdullah, dan masih banyak deretan ulama lainnya. Bahkan beliau juga menulis hadis dari orang yang lebih muda atau lebih rendah tingkatan ilmunya dibanding beliau. Murid beliau juga sangat banyak, tersebar di berbagai negeri yang tak terhitung jumlahnya. Karena dalam setiap Ibnul Mubarak bersafar, banyak orang yang menimba ilmu dari beliau. Di antara murid senior beliau adalah Abdurrahman bin Mahdi, Yahya bin Ma'in, Hibban bin Musa, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Utsman bin Abi Syaibah, Ahmad bin Mani, Ahmad bin Jamil, Al-Husain Al-Maruzi, Hasan bin Arafah, dan masih banyak ulama besar lainnya. Yang Anda kenal yang mana? Hah? Rano yang kenal? Coba muridnya Abdullah bin Mubarak, Abdurrahman bin Mahdi kenal? Ya? Abdurrahman bin Mahdi itu yang menjadi pembimbingnya Imam Bukhari dalam menulis Sahih Bukhari. Jadi selesai Sahih Bukhari ditulis, diserahkan ke Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi salah satunya. Udah? Terus Yahya bin Ma'in, kenal? Enggak kenal. Muridnya gurunya Imam Bukhari juga. Sezaman dengan Imam Ahmad. Sampai Imam Bukhari pernah mengatakan, aku tidak pernah merasa kerdil ketika membicarakan hadis di hadapan siapapun kecuali di hadapan Yahya bin Ma'in. Ada lagi? Hibban bin Musa, Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, kenal? Riwayat Ibnu Abi Syaibah, HR Ibnu Abi Syaibah. Kenal ya? Penulis kitab Al-Musannaf yang terkenal. Kemudian Ahmad bin Mani, Ahmad bin Jamil, Al-Maruzi termasuk di antara muridnya Imam Ahmad, Hasan bin Arafah, dan masih banyak ulama besar yang lainnya. Masya Allah. Kita sedang menyebut nama-nama orang hebat, gunung-gunung dalam masalah hadis, tapi karena kita kerikil kecil di bawah, jadi nggak bisa lihat ke atas. Selanjutnya, pujian ulama untuk Ibnul Mubarak. Para ulama memberikan banyak pujian untuk beliau karena kemuliaan dan ilmu beliau. Berikut ini beberapa pujian yang disampaikan para ulama untuk beliau. Ibnu Mahdi mengatakan, pemimpin agama ada 4, yaitu Malik, As-Sawri, Hamad bin Zaid, dan Ibnul Mubarak. Ibnul Mahdi lebih memuliakan beliau daripada As-Sawri. Ahmad bin Hanbal mengatakan, belum ada orang yang sezaman dengan beliau yang lebih rajin dalam menuntut ilmu melebihi Ibnul Mubarak. Masya Allah. Dan ini testimoni dari ulama, bukan dari orang awam ya. Bagaimana pengaruh dari atau peran Ibnu Mubarak rahimahullah dalam menyebarkan ilmu. Sekarang kita lihat kedermawanan Ibnu Mubarak. Kedermawanan Ibnu Mubarak. Di antara kisah kedermawanan Abdullah bin Al-Mubarak adalah sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Isa. Ia berkata bahwa Ibnu Mubarak sering pergi bolak-balik ke kota Tarsus. Biasanya ia tinggal di Raqabah, sebuah kota di Syria, di daerah Han, pemukiman para saudagar. Di sana ada seorang pemuda yang biasanya datang untuk membantu memenuhi kebutuhannya dan mendengarkan hadis darinya. Suatu saat Abdullah bin Mubarak datang ke sana dan tidak menjumpai pemuda itu.
Maka ia pun keluar terburu-buru mengikuti rombongan untuk jihad. Tatkala kembali dari medan perang, ia bertanya tentang pemuda tersebut. Ia mendapat info bahwa pemuda itu dipenjara karena tanggungan utang sebesar 10.000 dirham. Sebagai perbandingan, harga seekor kambing pada masa itu adalah 5 dirham. Lalu Abdullah mencari tahu tentang orang yang dihutang itu, dan ia pun melunasi hutang pemuda itu. Ia meminta agar orang tersebut tidak memberitahukan kepada satu orang pun tentang apa yang diperbuatnya selama dia masih hidup. Pemuda itu pun dikeluarkan dari penjara, dan Abdullah ibnu Mubarak telah pergi meninggalkan Roqah di malam hari. Setelah berjalan beberapa saat, ternyata pemuda itu mengejarnya dan menjumpainya. Maka Ibnu Mubarak berkata kepadanya, "Wahai pemuda, kemana saja kamu tidak kelihatan?" Wahai Abu Abdurrahman, yaitu Ibnu Mubarak, aku dipenjara karena hutang, jawab si pemuda tersebut. Bagaimana kamu bisa bebas? Ibnu Mubarak kembali bertanya. Pemuda itu menjawab, ada seorang lelaki yang melunasi hutangku, dan aku pun tidak mengenalinya. Kemudian Abdullah berkata kepadanya, pujilah Allah. Dan pemuda itu tidak mengetahui siapakah yang sebenarnya yang telah melunasi hutangnya. Masya Allah. Meskipun cerita ini bocor sehingga sampai ke kita. Paham konteksnya ya? Nah, misalnya di pengajian seperti ini, loh kok si fulan kok hilang, gak ada. Ternyata setelah dicari tahu, si fulan di penjara. Maka Abdullah bin Mubarak pengen tahu kenapa dia di penjara. Oh, dia punya utang sekian. Berapa tadi utangnya? 10.000 dirham. Padahal kambing ketika itu harganya kurang lebih 5 dirham. Atau sampai 10 dirham. Ya? Kalau harga kambing kurang lebih 10 dirham, ini 10.000 dirham, berarti berapa ribu kambing? 1.000 kambing. Itu nilai utang orang tadi, sehingga menyebabkan dia di penjara. Maka Abdullah bin Mubarak mencari tahu, yang ngutangi siapa? Oh, si A. Nah, datangi si A, 10.000 dikasihkan. Wes, ini untuk utangnya si B, sekarang dia berada di penjara, tak bayari. Nanti sekarang kamu hubungi pemerintah. Maka si B tadi datang hubungi pemerintah, ya, bahwa utang dia sudah lunas, bebaskan. Kemudian dia dibebaskan. Maka pemuda tadi ditanya oleh Abdullah bin Mubarak, dari mana saja kamu ini? Kok lama enggak datang? Dia cerita, ada orang yang saya enggak tahu siapa yang melunasi utang saya. Padahal yang melunasi ada di mana? Ada di mana, Pak? Di depannya. Itu contoh apa? Ikhlas. Ya. Bukan terus mancing-mancing. Ada yang melunasi ya? Iya. Kamu tahu nggak siapa yang melunasi? Nah. Aku tahu siapa dia. Masya Allah. Siapa? Nanti tak tunjukkan inisialnya ya. Sengaja apa? Mancing biar tahu. Sehingga coba kita lihat betapa gigihnya. Selanjutnya, betapa gigihnya usahanya dalam rangka menjaga keikhlasan sampai ia sembunyikan amal baiknya itu. Hal ini mengingatkan kepada kita pada sabda Rasulullah SAW tentang 7 golongan yang kelak akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Pada hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Salah satunya adalah seorang yang bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang ia sedekahkannya oleh tangan kanannya. Abdullah bin Mubarak telah dapat menselaraskan antara perniagaan dan keilmuannya. Suatu hari beliau ditegur oleh Fudail bin Iyad. Katanya, kamu menyuruh orang untuk zuhud dan mencukupkan diri dengan yang sedikit tanpa berlebih-lebihan. Namun kami melihat kamu mendatangkan barang-barang dagangan. Bagaimana ini? Baik. Jadi di sini kritikan yang disampaikan oleh siapa? Fudail bin Iyad. Yang kita kenal Fudail ini termasuk orang yang
sangat zuhud, sehingga beliau mengkritik Abdullah bin Mubarak. Katanya zuhud, tapi nyatanya kamu adalah orang yang apa tadi? Suka berdagang, ngumpulin duit dalam jumlah banyak. Nah, ini kan bertentangan dengan motivasi kamu, suruh orang zuhud tapi kamu sendiri kaya. Kemudian apa jawaban Abdullah bin Mubarak? Maka dijawab oleh Ibnu Mubarak, wahai Abu Ali, yaitu Fudail, aku berbuat ini demi untuk menjaga wajahku dan menghargai kehormatan diri serta menjadikannya sarana ketaatan kepada Tuhanku. Maka Fudail berkata kepadanya, betapa indahnya hal ini apabila itu terlaksana. Beliau berdagang untuk bisa mendapatkan kekayaan agar bisa melayani umat. Semoga Allah merahmati beliau. Rahmatan wasi'ah untuk Abdullah bin Mubarak, Laits bin Sa'ad, dan sahabat Sa'ad bin Ubadah serta para ulama yang lainnya yang mereka adalah panutan kita dalam banyak hal sifat-sifat baik yang Allah berikan kepada mereka. Taib. Disinilah kita bisa lihat bagaimana orang di masa silam semangatnya dalam apa? Beramal dengan kekayaan yang mereka punya. Dan Abdullah bin Mubarak itu pernah menghajikan satu kampung, coba. Satu kampung haji semua. Dikasih uang saku semuanya. Keluarganya ditinggalkan, ditinggali nafkah. Satu kampung berangkat. Ya, mungkin kita nggak bisa seperti itu. Kita nggak bisa seperti itu. Dan demikianlah kelebihan Abdullah bin Mubarak. Walhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai, Mas? Sudah, Ustaz. Sudah. Ada sedikit waktu untuk tanya jawab, Ustaz. Tanya jawab. Nah. Baik, masih ada sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Kita buku ini sudah hampir separuh ya. Insya Allah di pertemuan berikutnya nanti kita bahas teori agar tidak ujub ketika menderma. Agar tidak ujub ketika menderma, insya Allah. Selanjutnya silakan. Baik, kami persilakan untuk teman-teman ikhwan yang ingin bertanya secara langsung pada Ustadz. Bagi jamaah putri untuk bisa ditulis di secari kertas. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman akhwat? Kalau nggak ada kita lanjutkan. Kita baca dulu. Silakan. Nggak ada kayaknya. Saya bertanya, Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apakah di kondisi keimanan kita saat ini memungkinkan melakukan apa yang dilakukan oleh tabi'in seperti Imam Al-Mubarak tadi, Ustaz, dengan yang luar biasa mensedekahkan hartanya, Ustaz. Itu bagaimana, kalau bisa tipsnya seperti apa, Ustaz, agar kita setidaknya mendekati seperti sifat tersebut, Ustaz? Kalau bisa gimana? Tadi kan dermawannya para sahabat itu kan luar biasa, Ustaz. Nah, apakah memungkinkan di zaman sekarang ini kita bisa menuju seperti itu, Ustaz? Dan bagaimana caranya supaya menuju seperti itu, Ustaz? Mungkin nggak bisa seperti itu, Pak? Mungkin ya. Kalau sudah pernah ada kejadian, itu bukan hal yang mustahil. Intinya itu ya. Sepanjang pelakunya bukan nabi atau itu bukan karomah khusus untuk orang tertentu. Kalau kita ditanya, mungkin nggak kita bisa membelah lautan pakai tongkat, kayak Musa? Kan dulu sudah pernah. Ya tidak mungkin. Kenapa? Itu mukjizat. Mungkin nggak kita bisa membelah bulan? Untuk saya tunjukkan kepada orang-orang kafir, itu loh lihat, bulan kayaknya betul-betul belah. Sekarang kalian masuk Islam. Mungkin? Tidak. Kenapa tidak? Itu mukjizat. Sehingga kejadian yang sudah pernah ada di masa silam, namun itu mukjizat, nggak mungkin ditiru. Karomah juga sama. Aneka karomah yang dialami orang-orang soleh masa silam. Maryam radhiyallahu anha punya karomah. Apa karomahnya Maryam?
batang pohon kurma digoyang sama Maryam. Padahal wanita yang baru saja hamil atau baru saja melahirkan goyang pohon kurma. Apa yang terjadi? Ya, tusakit alaiki rutaban janiya, berguguran rutop-rutop, kurma-kurma basah yang sudah matang. Itu yang dimakan oleh Maryam. Dan Maryam radhiyallahu anha pernah satu ketika diberi oleh Allah rizki yang tidak ada berupa buah-buahan yang tidak ada di masamnya, tidak ada di musim itu. Buah yang tidak ada di musimnya di masa sekarang banyak, karena orang bisa menyimpan dengan teknologi yang mereka punya. Dulu nggak ada. Begitu kurma panen, makan kurma semua, habis ya sudah. Yang dikering-keringkan dimakan. Begitu buah apa panen, dimakan, habis sudah. Maka salah satu di antara cara menjaga kesehatan menurut Ibnul Qayyim adalah mengkonsumsi buah di masa panen tersebut. Allah sediakan itu sebagai makanan untuk hambanya, maka saat ada masa panen misalnya, ini sekarang musim apa? Makan durian insya Allah menjaga kesehatan. Setuju? Baik. Selasa depan durian. Udah habis. Selasa depan udah habis ya. Rambutan ya. Sekarang rambutan ya. Di mana-mana rambutan. Jadi kalau bisa Anda konsumsi buah yang muncul di musim itu. Allah sediakan makanan itu untuk hambanya. Nanti akan ada masanya udah habis ya. Terus nanti muncul lagi. Ya meskipun manusia bisa menyimpan dengan teknologi yang mereka punya, tapi kita makan di waktu panennya, bukan di luar waktu panen. Baik. Sehingga kalau ditanya apakah memungkinkan? Memungkinkan. Selama itu bukan mukjizat atau karomah. Tapi kalau mukjizat dan karomah nggak mungkin bisa ditiru. Maka siapapun punya peluang yang sama sebagaimana yang dialami oleh Abdullah bin Mubarak, Laits bin Sa'ad, Sa'ad bin Ubadah maupun orang dermawan yang lainnya. Wallahu alam. Sekarang saya ajak Anda untuk membaca firman Allah di surat At-Taubah ayat 75. Surat At-Taubah ayat 75. Ketemu? Ketemu enggak? At-Taubah ayat 75. Sudah? Baik. Kita baca ya. Allah berfirman, "Wa minhum man 'ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin falamma atahum min fadlihi bakhilu bih wa tawallaw wa hum mu'ridun fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnah bima akhlafu Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun." Wa minhum, di antara mereka, man ahadallah, ada yang berjanji di hadapan Allah. La in atana min fadlihi, kalau nanti Allah berikan kekayaan bagiku, lanasaddaqanna, aku akan bersedekah, wa lanakunanna minal salihin, dan aku akan jadi orang soleh. Ya, itu ngomongnya kayak gitu ya. Pas waktu masih bujang, waktu masih miskin. Pada waktu belum mampu dia ngomong kayak gitu. Nanti kalau Allah kasih kekayaan, saya akan sedekah, saya akan ini, saya akan ini, saya akan ini. Saya akan beramal, saya akan ini. Kemudian falamma atahum min fadlihi, ketika Allah berikan karunia untuknya sehingga dia punya harta yang berlimpah, bakhilu bihi, tiba-tiba dia jadi bakhil, kikir, wa tawallaw wa hum mu'ridun, dia berpaling, lupa apa yang sudah dia janjikan.
Coba lihat hukumannya, fa'aqabahum nifaqan. Allah kasih hukuman kepada mereka di mana mereka ditanamkan sifat kemunafikan fi qulubihim, di hati mereka, ila yaumi yalqaunahu, sampai hari kiamat. Bima akhlafullah, karena mereka menyalahi janji di hadapan Allah. Ma wa'aduhu, terhadap apa yang mereka janjikan. Wa bima kanu yakdibun, dan disebabkan karena kedustaan mereka. Masya Allah. Makanya bahaya ya, selagi nggak mampu kok dia ngumbar janji besok kalau Allah, andai Allah, andai Allah, kalau Allah, seperti itu. Banyak orang kayak gitu ya. Kalau Allah kasih saya kelonggaran rezeki, saya akan sedekah tiap hari 100.000. Kalau Allah kasih saya kekayaan, saya akan ini, saya akan ini. Begitu diwujudkan, lupa. Dihukum oleh Allah dengan sifat kemunafikan yang terkunci dalam hatinya. Maka bahaya, jangan ngomong kayak gitu ya. Ada kasus ini yang pernah disampaikan di konsultasi syariah. Pak, saya sebelum keterima kerja itu pernah nadar, jika nanti saya keterima kerja, maka 10% gaji saya akan saya sedekahkan. 10%. Akhirnya dia keterima kerja. Seneng dia. Wah, gaji pertama 4 jutaan lah, anggaplah misalnya. Langsung 400.000 keluar. Ya. Gaji berikutnya dia masih semangat 10%. Begitu berlangsung 2 tahun, 3 tahun, mulai terasa kok besar sekali. 5.500.000. Gaji 7.700.000. Dia merasa kok besar sekali. 10%. Terus tanya, boleh enggak nadar itu saya batalkan? Saya mau membatalkan nadar itu dengan bayar kafaroh nadar. Maka kita sampaikan, nadar kebaikan enggak boleh dibatalkan. Man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu. Siapa yang bernadar untuk mentaati Allah, maka lakukanlah, sehingga tidak boleh dibatalkan. Maka bingung dia, kok bisa Pak? Karena nadar amal baik laksanakan semampunya. Kau masih mampu enggak keluar 10%? Masih, tapi ya berat sekali. Berat sekali Pak. Ya gara-gara tadi nadar dia. Dan nampaknya kasus seperti ini cukup banyak. Karena sebelum orang itu memiliki, dia merasa ringan untuk beramal. Begitu sudah dikasih, rasanya berat. Maka waspada, jangan terlalu ngumbar janji, apalagi nadar di hadapan Allah Ta'ala dengan syarat tertentu, karena belum tentu kita bisa mewujudkannya. Wallahu a'lam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khairan pada Ustaz.